Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMK SIP 3 Taman Sidoarjo, Bapak Dr. Andes Haji Hashim Asyari, Magister Manajemen. Yang kami hormati jajaran pimpinan SMK IPN 3 Taman Sidoarjo, serta segenap Dewan Guru SMK IPN 3 Taman Sidoarjo yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa menghadiri acara kegiatan diseminasi peran guru penggerak dalam menciptakan budaya positif sekolah di SMK SDN 3 Taman Sidoarjo. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena syafaat dialah yang kita harapkan kelak di hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara bisa berjalan dengan lancar. Khususan ala ma'nawaina wa ala ma'nabakus soleh summa ila hawadin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi al-marhum Ki Haji Hashim Latif wa ila arwahi jami'i muassis-muassasat tarbiyah al-arif panjang wa ila hajatina wa hajatikum min hawaiji dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Alhamdulillahirabbil alamin. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Rono, taruh marilah kita menyanyikan lagu Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya, dua tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMK IPN 319 sekaligus pembukaan kegiatan disertasi. Kepada yang terhormat Bapak DNS Adi Hashim Azhari Magister Manajemen, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Panitia, Bapak Ibu peserta semuanya. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufik hidayah ilahiyahnya di hari kedua ini semoga kita tetap dalam keadaan sehat, bahagia, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya. Salawat salam tetap kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang memberikan tuntunan bagi kita yang berupa hadis. Bapak Ibu yang saya hormati, tolong sekarang Bapak Ibu kembali ke titik nol, zero dulu, nggak usah mikir ke sono ke sini, pikirannya hanya satu hari ini. Terus tolong Bapak Ibu, ini saya sedikit pesan dan tolong saya diperhatikan, jangan pegang mouse, jangan pegang laptop, komputer, apalagi pegang yang lain. Nah, Bapak Ibu, kemarin dan hari ini Bapak Ibu itu di SMK PK Pemadanan itu kegiatannya pertama. Jadi nanti ada tentang kegiatan-kegiatan terus. Kemarin ketika PKP ada 7 orang. Saya masih ingat Bu Yayu nulis status, ada Bu Yayu lah status, alhamdulillah hari ini selesai, kita sudah bisa bernafas lega. Saya jawab, ini adalah bukan terakhir tapi adalah awal. Dijawab oleh Pak Bambang, tidak tahu itu apa maksudnya. Pertama, yang kemudian kedua, tim PKP sekarang mengimbas ke jenengan semuanya. Hari ini belum berakhir, tapi masih berlanjut. Sudah ya, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya ini, Bu harus siap-siap guru penggerak dan yang lain. Oke? Please. Destinasi peran guru penggerak dalam menciptakan budaya positif sekolah di SMK SDPR 3 Taman Sidoarjo di hari kedua yang disampaikan oleh Pak Bambang Adi Susanto SPDMN, calon guru penggerak angkatan ke-8 Sidoarjo. Saya nyatakan dibuka dan ucapan Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Andes Adi Hashim Azhari Magister Manajemen. Semoga apa yang disampaikan nanti membawa kemajuan bagi SMK IPN 3 Taman Sidoarjo serta menambah semangat bagi kita semuanya. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Nasr. Kepada beliau dihadirkan. Iya Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara diseminasi hari ini dengan doa. Pembukaan diseminasi. Doa mudah-mudahan apa yang kita inginkan kabulkan Allah Subhanahu wa taala dan terlaksana dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Semaina khadr azmai liqadai hajatin jannah khususan qadai hajati asabati baiti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'man hamdan yafi'u wa yukafi mazidan. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi mustaqim. Allahumma lakal hamdu ya mustaqim anta musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anta rabbi anta maqsudi wa anta madlum faghfir lana dhunubana wa israfna fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا جينا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها وأسرتها وأستغفرك ونور قلوبنا واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم يا ميسر يسر ويا متبر تبر ويا مشهد شهيد سهل علينا كل عسير سهل علينا كل عسير بسيط برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا سهل أمورنا وأمور أولادنا وأمور تلاميذنا وأمور مدرساتنا وحسن مقاصدنا مقاصد أولادنا مقاصد تلاميذنا كمقاصد مدرستنا أسألك بحمدك إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Nasur yang sudah menutup dengan doa tadi. Mudah-mudahan nanti acaranya berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan kegiatan diseminasi kita lalui bersama dari awal sampai akhir. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu materi diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Adi Susanto SPG Medicine Management kepada Pak Bambang diaturkan. Tutup dong, cek tutup dong. Oh, enggak bisa tapi. Oh iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang ini masih ngantuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, ini biar nggak ngantuk dan saya ingin fokusnya dulu ya. Kita kembali ke masa TK dulu. Ya. Bisa kan menyanyi topi saya Bunda. Ya. Bunda topi saya. Kalau tidak Bunda bukan topi saya. Nah, sekarang gini Bapak Ibu, kita bareng-bareng ya, biar senang dulu. Sambil ada gerakannya, berdiri saja biar enak berdiri.
fokus ya. Jadi topinya tetap saya Bunda. Oh, kalau mati berarti Saya, oke? Oke, 3, 2, 1. Saya Bunda. Bunda. Saya kau lihat Bunda. Bukan saya. Ternyata Bapak ini Fokus semuanya ya. Oke, Bapak Ibu masih dalam kondisi berdiri saja. Sekarang saya minta berpasangan dua-dua. Ya, bisa berhadapan. Ya. Berhadapan dua-dua. Sekarang gini Bapak Ibu, bisa menghitung 1 sampai 20 kan? Bisa kan ya? Nah, peraturannya gini, peraturannya. Satu orang boleh minimal menyebutkan 1 angka, maksimal menyebutkan 2 angka. Yang mana siapa yang menyebut angka 20 dia adalah pemenangnya. Paham? Jadi contohnya Bu Husnul sama Bu Rini, 1 Bu Rini boleh menyebutkan 2, 3 atau 2 saja boleh. Yang menyebutkan angka 20 dialah pemenangnya. Ini guru matematika ini, insya Allah tahu triknya ini. Oke, silakan bisa dimulai Bapak Ibu. Siapa duluan terserah. Oke, saya ulangi lagi. Menghitung ya 1 sampai 20. Jadi nanti 1 orang menyebutkan minimal 1 angka, maksimal 2 angka. Jadi diteruskan. Contohnya tadi Bu Husnul tadi menyebutkan 1, Bu ini responnya entah itu 2 saja atau 2, 3 terserah. Terus juga nanti Bu Husnul 4, 5. Paham ya? Nanti di angka 20 siapa yang menyebutkan angka 20 dia adalah pemenangnya. Hadiahnya apa Pak? Nah, terserah nanti saya kasih hadiah khusus. Oke. Mulai 3, 2, 1 ya. Terserah. Boleh silakan, sulit dulu silakan. Ya, berdua, berpasangan dua-dua. Yang menang ke depan. Yang menang ke depan dulu. Nanti saya uji lagi. Siapa yang menang? Di sini dulu. Yang menang ke depan, yang menang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang lain boleh duduk dulu. Silakan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ada 11. Ya, monggo Bu Ayun. Saya coba sih. Silakan dari yang ada di sini cari pasangan lagi dua-dua. Nah, cari pasangan lagi 1, 2, 2. Dan nanti dulu ya namanya. Loh, aku sendiri. Oke, disari. Mautin. Ya. Ujian di sana ini? Belum. Oh ya. Mautin menang tadi. Saya jawab enggak boleh. Nunggu dulu di ujian di habis ini ya. Jadi jangan dulu nanti yang menang nanti sama jadinya. Ya terserah, pokoknya dua-dua. Oke. Sebentar ya. Ini berdua. Oke, silakan dimulai. Siapa yang menyebutkan angka 20 dia pemenangnya. 3, 2, 1. Ya urut. Ya, yang kalah
Ya. Nah, tinggal dua. Silakan. Mulai. Tepuk tangannya mana tepuk tangannya? Ya. Mulai 3, 2, 1. 17, 18, 19, 20. Ya. Pemenangnya Bu Amiri. Silakan daftar sama saya. Oke, siapa dulu? Saya atau dulu? Saya dulu. 1, 2. Sebentar, kalau saya menang sampai kan gak berhak ya. Oh, gitu. Ya. Tepuk tangan. Sudah saya sediakan pertanyaan. Nah, coba. Ya. Terima kasih Pak Zain. Oke, saya dulu. Ya. 1, 2. 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 19, 20. Saya banget ya. Silakan. Terima kasih tepuk tangan untuk Bu Amiri. Jadi gini Bapak Ibu. Lah kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok yang menyebutkan angka 20 kok menang? Kira-kira ini guru matematika ini paham? Ini adalah permainan yang berhubungan dengan baris aritmatik. Jika suku pertamanya yaitu A adalah 2 dan bedanya 3, coba ditentukan di situ. Pasti nanti akan ketemu 2. Gitu ya Bu ya? 2 bedanya 3, berarti angka 5. Setelah itu 5 tambah 8, setelah itu tambah 11, tambah 3 14, tambah 3 tambah 3. Jadi pasti di situ. Lah kenapa kok bisa seperti itu? Ya bukan berarti saya kita matematika enggak, saya dulu diajari Bu Novi sama Bu Nurul. Karena pernah infan dulu ya Bu Nurul ya. Nah di sini Bapak Ibu, terus apa hubungannya antara di sini peran guru dalam menciptakan budaya positif sekolah? Saya katakan hubungannya adalah baik-baik saja Bapak Ibu. Kenapa kok baik-baik saja? Nah, perlu kita memahami dalam tujuan pendidikan kita itu bisa mengeksplor apapun yang ada dalam diri kita, dan kita pusatnya adalah peserta didik. Paham ya? Coba kita merujuk lagi pada masa-masa dulu waktu kuliah. Semboyan pendidikan diajar Dewantara. Apa saja semboyannya? Ing ngarsa Sungkulodo, ing madya manungkarsa tuturi handayani. Ing ngarsa Sungkulodo di depan sebagai tauladan, di samping sebagai dengan sebagai penyemangat, tuturi handayani digunakan sebagai sudah paham semuanya kan ya? Nah, 3 hal ini adalah sebagai kunci dari tujuan pendidikan sebenarnya. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, dari 3 semboyan tadi ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa pendidikan adalah tempat persemaian segala benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Jadi pendidikan dengan kebudayaan itu tidak akan pernah bisa lepas. Paham ya? Makanya Kemdikbud itu adalah pendidikan dan budayaan, karena tidak bisa lepas antara pendidikan dan budayaan. Yang kedua adalah perubahan. Yang kedua ini adalah sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita semakin berkembangnya zaman kan semakin maju, semakin berkembang, semakin banyak hal baru, inovasi-inovasi muncul. Yang mana dalam perubahan ini kita harus mengetahui yaitu kodrat keadaan. Kodrat keadaan ada 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam mungkin kita sudah memahami, kita melihat lingkungan sekitar kita.
kondisinya kita ada di dekat pesantren, dekat industri, dekat pemukiman padat penduduk. Kita harus bisa memahami di situ. Makanya strateginya adalah salah satunya kita memahami lingkungan. Terus yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman ini disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Karena ini revolusi 4.0, yaitu digitalisasi, maka bagaimana kita bisa mengupayakan harus digitalisasi seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tiga kerangka perubahan. Dari perubahan itu ada tiga kerangka Bapak Ibu. Yang pertama adalah kodrat keadaan tadi yang disebut apa? Dua kodrat tadi apa? Kodrat alam dan kodrat zaman. Ini perlu sekali. Terus yang kedua adalah prinsip perubahan. Prinsip perubahan itu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas itu apa Bapak Ibu? Berkelanjutan. Jadi kita nggak boleh melupakan sejarah. Katanya Bung Karno, jas merah, betul? Jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena dari sejarah yang dulu pernah kita pelajari untuk pembelajaran di waktu yang akan datang. Jadi harus berkelanjutan. Yang kedua adalah konvergensi, yaitu ini yang harus kita tanamkan. Ini nanti hubungannya dengan budaya positif, yaitu memanusiakan manusia, humaniora. Ketika kita ngajar manusia, bukan ngajar hewan atau binatang. Berbeda caranya. Yang ketiga yaitu konsentris, keberagaman. Murid kita ada yang dari Gresik, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Sidoarjo. Saya yakin berbeda cara, berbeda karakter. Dari situ kita harus paham menghormati keberagaman. Yang terakhir dari tiga kerangka itu yaitu apa yang berubah. Kira-kira apa yang berubah Bapak Ibu? Manusianya. Apanya? Berupa wajahnya. Nah, dulu waktu kita masih kecil kan ada pelajaran. Sekarang juga ditambahi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Intinya adalah budi pekertinya Bapak Ibu, ya. Jadi perubahannya adalah budi pekerti. Apa itu budi? Cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu apa cipta? Membuat. Jadi budi itu dari cipta, rasa, karsa. Ciptanya adalah dari pikiran kita. Setelah itu rasa dari perasaan, dan karsa adalah kemauan. Dan pekerti itu apa pekerti? Upaya atau tenaga. Jadi dari sini semua, maka budi pekerti itu tidak bisa dipisahkan dengan upaya supaya untuk kita menciptakan budi tadi. Ini ibu budi ya. Sering kita dengar gitu ya. Dulu kan sering ada seperti itu, sekarang hampir tidak ada. Nah, seperti Gatot Koco ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, perjalanannya harus seimbang. Jadi tiga kerangka ini perjalanannya harus seimbang atau menyeluruh atau yang disebut holistik. Antara pikiran, hati, dan raga itu harus sinkron semuanya, sehingga bisa terlaksana dengan baik. Ini saya mengulas sebentar saja. Setelah itu peran dan nilai guru penggerak. Nah, siapa sih guru penggerak itu? Apakah saya yang nyalon, Bu Elmi yang kemarin daftar sama saya, apakah itu guru penggerak? Sebenarnya guru penggerak itu semuanya, bukan diri kita saja, bukan saya sama Bu Elmi. Saya sama Bu Elmi hanya lisensinya saja nanti, seperti itu. Nah, guru penggerak, siapa yang dimaksud dengan guru penggerak? Yaitu pada hakikatnya guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif. Jadi kita semuanya adalah guru penggerak. Jadi bukan itu adalah guru penggerak, bukan, tapi kita semuanya. Nah, terus selanjutnya Bapak Ibu, coba kita pahami ini. Kita itu ada di posisi mana? Tergerak dulu, bergerak dulu, atau menggerakkan, bergerak, tergerak, menggerakkan, menggerakkan, bergerak, tergerak. Kita ada di posisi mana Bapak? Bergerak, Nomor satu, yang nomor satu angkat tangan.
1, 2. Yang nomor 2 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 3. Nah, ini sebenarnya menyesuaikan Bapak Ibu. Menyesuaikannya bagaimana? Mungkin kalau kita sebagai guru, mungkin yang pertama cocok. Kita harus tergerak dulu dalam diri kita, baru kita bergerak. Ketika kita pengen sesuatu, harus ada gerakan, baru kita bergerak untuk melakukan. Setelah kita bergerak melakukan, baru meminta orang lain untuk melakukan seperti kita. Kalau sebagai guru seperti itu, tapi berbeda lagi. Seperti Bapak Kepala Sekolah tidak tergerak dulu, tapi bisa jadi menggerakkan, bergerak dan menggerakkan. Nah, ini nggak boleh dikonotasikan ya Pak Nasir ya. Nanti gerak-gerak, nanti nggak boleh ya. Ini nanti bisa mengkondisikan pada diri kita Bapak Ibu ya. Kita tergerak dulu, bergerak, terus menggerak. Bu Yulia masih bingung? Iya, pokoknya gerak-gerak kita aja ya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu. Manusia tergerak itu dari dalam dirinya Bapak Ibu. Ya, dari dalam dirinya. Yang mana di sini kinerja otaknya bagaimana 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang saya jelaskan. Setelah itu manusia merdeka. Manusia merdeka. Ketika kita dulu dalam penjajahan, pasti kan ada tergerak untuk merdeka, betul? Dari situ ketika kita merdeka ada gerakan di situ. Ketika kita sudah merdeka, maka kita menggerakkan supaya apa-apa yang dibawa kita, apa yang ada di sekitar kita bisa mengikuti kita, kan gitu. Siswa itu kan pengen, oh dia itu sebenarnya harus bisa seperti saya, bahkan lebih, kan gitu. Saya yakin dalam diri Bapak itu seperti itu. Terus yang berikutnya itu 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar, ada yang bisa menyebutkan? Apa? Sabar, makan, papan. Apa lagi? Nah, coba kita refleksi lagi. Yang pertama pasti bertahan hidup. Orang hidup pasti ingin hidup. Ya apa tidak? Ya. Yang kedua adalah kita butuh yang namanya kasih sayang. Ya Bu Sari ya. Iya Pak Kamal. Terus selanjutnya adalah kekuasaan. Pasti kita pengen mengasihi sesuatu, pengen mendapatkan sesuatu, posisi sesuatu, posisi di sini seperti itu. Kebebasan, kebebasan waktu, kebebasan uang, finansial dan lain-lain seperti itu. Dan kesenangan. 5 ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kira-kira mungkin tambahan JDK 6 gitu Bapak Ibu. Bu tadi mau tambah 1? Ya, Sudah 5 itu. sudah ini saja. Cukup ya. Terakhir ini. Nah, sekarang nilainya Bapak Ibu. Nah, ini nilainya Bapak Ibu dulu berarti yang pertama adalah berpusat pada murid. Ini yang sering disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa siswa adalah jeragan kita. Maksudnya jeragan itu dalam tanda kutip bukan berarti kita menghambat, enggak. Kalau kita merujuk dari apa yang disampaikan atau pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, itu malah ada kata-kata yang menyentuh hati kita. Ya, kita sebagai guru itu harus menghambat pada murid, tapi dalam tanda kutip bukan menyembah-nyembah, tidak. Tapi kita ingin tahu apa sih kebutuhan murid, apa sih yang diinginkan murid itu. Ini adalah nilai kita sebagai guru Bapak Ibu. Yang kedua adalah inovatif. Ini pasti jelas. Yang ketiga adalah mandiri. Yang keempat adalah kolaboratif. Kolaboratif itu kita bersama-sama, kita mendiskusikan sesuatu. Gak boleh yang namanya saya bisa, saya diamkan sendiri, ilmu saya itu saya, saya bekerja kok untuk saya saja, gak boleh. Seperti yang saya kemarin sampaikan, kurikulum merdeka itu sebenarnya ada kepanjangannya apa kemarin? Merdeka M-nya apa? Mulai dari diri, berarti tergerak dulu. E-nya eksplorasi, kita mengeksplor. Setelah itu R-nya ruang kolaborasi atau refleksi. Jadi kita bersama-sama. D, demonstrasi, kita
mendemonstrasikan. Setelah itu E-nya elaborasi, dan yang terakhir adalah aksi nyata. Jadi poin kita di guru penggerak dan juga SMKPK ini adalah aksi nyatanya apa? Yang ini nanti kita upload di PMN. Makanya kan kemarin disampaikan oleh Pak Raffi adalah aksi nyata, betul? Karena goalnya dari kurikulum merdeka adalah aksi nyata. Jelas Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Reflektif, dan yang terakhir adalah 5 ini berpusat pada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan efektif. Ini nggak usah diangkat kalau kelihatan kan ya. Selain itu Bapak Ibu, peran guru penggerak. Kira-kira kita sebagai guru itu perannya apa sih? Menggerakkan. Ya, menggerakkan pemimpin pembelajaran Bapak Ibu. Kita itu sebagai pemimpin pembelajaran. Makanya ingat sosok Tulodo, kita sebagai tauladan di depan. Yang kedua adalah coach. Nah ini coach Umi. Ya, coach bagi guru lain. Maksudnya coach, kemarin kan tim TKP diajari bagaimana coach, bagaimana coaching, bukan. Jadi cara coaching itu seperti ini. Dijelaskan semua kan kemarin. Terus yang selanjutnya adalah pendorong kolaborasi. Kita menggerakkan untuk komunitas belajar, mewujudkan kepemimpinan murid. Kita memberi contoh kepada murid bagaimana murid itu bisa mewujudkan kepemimpinannya. Terus selanjutnya penggerak komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu apa? Jadi kita sebagai pelakunya, kalau praktisi, kalau belajar, komunitas belajar, kita dalam lingkungan belajar saja. Tapi kalau praktisi kita menggerakkan komunitas yang lain, seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, sudah selesai, tinggal satu setelah. Ini konsep inti budaya positif sekarang. Ada 8 konsep dalam menciptakan budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Mungkin kita sering mendengar pada waktu apalagi pandemi kemarin, ya, kurikulum paradigma baru, kurikulum prototipe, kurikulum nasional, betul? Kurikulum merdeka akhirnya. Nah, kenapa? Karena ada perubahan paradigma dalam belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Ini nanti ranahnya kesiswaan BK termasuk Bapak Ibu guru. Nilai-nilai kebajikan atau kebaikan, kebutuhan dasar manusia yang ada 5 tadi. Apa saja tadi 5? Kasih sayang. Kasih sayang dulu. Bertahan hidup, terus kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Cuma itu rasanya. Motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Yang kita fokuskan adalah di sini. Mulai dari kontrol guru, bagaimana menangani siswa atau siswa yang bermasalah, keyakinan kelas. Ini yang sering saya juga baru tahu. Ternyata selama ini kita mengutamakan peraturan kelas, tapi kita jarang menyampaikan anak ini adalah keyakinan kelas. Contohnya gini, ketika ada peraturan harus membuang sampah di tempatnya, harus membersihkan ini, berarti intinya apa? Intinya apa? Keyakinan kelasnya adalah sebenarnya kebersihan. Sudah. Itu yang kita tanamkan dalam pikiran anak-anak dan hati anak-anak. Nah ini nanti ada caranya, tanam aja ya. Belum kok habis? Baterainya habis ini. Nah, oke.
Yang selanjutnya Bapak Ibu, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Ini fokusnya adalah profil pelajar Pancasila. Kalau ini Bu Rohan insya Allah sangat paham. Ada 6 dimensi. Dimensinya apa saja Bapak Ibu? Bu Rohan nggak boleh jawab, Bu Rohan. Ayo 6 dimensi apa saja? Saya jawab. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong. Keempat kreatif. Kelima bernalar kritis dan mandiri. Jadi 6 dimensi ini Bapak Ibu sebenarnya inti dari kurikulum merdeka. Paham ya? Mispersepsi tentang teori kontrol. Ini hati-hati ya dengan pelan ya. Teori kontrol. Mispersepsinya adalah mungkin kita sebagai guru begini, ilusi guru mengontrol murid. Jadi saya itu harus mengontrol. Sehingga ketika kita kontrol terus, anak itu nggak jadi mandiri. Dia melakukan sesuatu karena ada sesuatu, bukan karena dari dirinya. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi apa yang kita sampaikan kepada siswa itu seakan-akan kita menganggap itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang efektif dan sangat bermanfaat. Padahal belum. Padahal belum tentu. Yang keempat adalah ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Sering sekali kita, ayo, ini gak sakno ta wong tuamu, awak wong tuamu sing bayar itu gak sakno ta. Anak itu merasa bersalah, ya apa tidak? Apakah itu bisa merubah karakter? Belum tentu. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Aku wis gede, saya lebih dewasa daripada mereka, maka saya harus bisa mengendalikan mereka. Ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Ayo, yang sering adalah yang ini Bapak Ibu. Apalagi wali kelas. Gak kasihan sama orang tua. Akhirnya tujuannya adalah supaya anak itu merasa bersalah. Nah, oke, nanti ada caranya Bapak Ibu. Mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Nah, ini pendekatannya dirubah. Stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Jadi kita sama-sama butuh. Tapi kalau di teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Antara Bapak Ibu guru dengan siswa itu berbeda. Paham ya? Terus yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita punya cara pandang sendiri, berbeda apa yang di cara pandangnya siswa. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita kalau teori kontrol itu lebih luas, lebih luas. Yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda model yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Terus selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau model berpikir teori kontrol adalah menang. Kita bisa. If someone can do something, it's very possible for us. We can do the same thing. Artinya di bawah ini. Jadi jika orang bisa melakukan sesuatu, maka hal itu sama dengan kita bisa melakukan sesuatu. Tidak ada yang namanya gagal, betul? Yang ada hanya umpan balik. There is no failure, only feedback. Begitu ya guru sebenarnya. Katanya guru bahasa Inggris SMK itu tidak gitu. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, disiplin positif. Nah ini ya. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin
bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, ketika tadi kalau menang dikasih hadiah apa Pak? Berarti dia melakukan sesuatu karena sesuatu, bukan karena dari dalam diri, bukan dari positif. Itu yang melemahkan motivasi kita. Paham ya? Perlu penghargaan itu perlu, tapi sampai kapan kita tuh melakukan sesuatu karena ingin menghargai terus? Ketika kita menempatkan diri kita penghargaan atau kesenangan itu di eksternal, siap-siap ketika eksternalnya nggak ada, sedih kita. Saya akan senang jika saya punya motor baru. Kalau nggak punya motor, sedih. Ya beli. Ya beli. Ya kalau gue sulis, uangnya ya ambil langsung beli gitu. Oke. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita tanamkan kepada peserta didik itu kita mempunyai nilai intrinsik dari dalam dirinya, bukan ekstrinsik. Paham ya? Nah, jadi kalau sudah dari dalam dirinya, contohnya kalau ada sampah di luar, diambil tanpa disuruh. Iya. Ada diri. Sholat juga gitu. Kalau kita sudah menanamkan semuanya, insya Allah sholat tadi ubah-ubah. Ayo, sibuk aktif. Ayo Rene. Nah, seperti itu. Sampai Bu Yasmin gowon begini. Jadi kan juga sholat ketika mendampingi anak-anak. Nek Bu Yasmin bawa absen, kalau Bu Yasmin bawa absen, guru-guru datang. Itu yang harus kita rubah, ya. Karena Bu Yasmin ini ternyata banyak penggemarnya, Pak. Ya Bu Yasmin ya. Nanti nggak usah ke kantin, kita lihat aja Bu Yasmin ya. Jadi anak-anak sadar, kita bayangkan aja. Nanti untuk berikutnya aksi nyatanya adalah membuat visi guru. Nah, nanti berkelompok membuat visi guru. Kira-kira bayangan saya dalam 1 tahun ke depan itu murid saya seperti apa? Nah, gitu. Oke, nilai kebajikan Bapak Ibu, nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, ras, agama, bahasa manapun atau latar belakang. Nilai kebajikan kita tetap mengacu pada profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi tadi. Ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan dan sampai kreatif. Terus yang selanjutnya adalah keterampilan hidup atau kecakapan hidup yang dulu pernah disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan. Ternyata Bapak Ketua Yayasan sangat respon sekali. Jadi dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan lebih dari diri. Saya memberikan sesuatu lebih dari diri saya. Waduh, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa seperti itu. Amin. Aku ini gak yakin gitu. Oke. Kebutuhan dasar manusia tadi apa saja? Kasih sayang. Ya. Yang pertama saya yakin orang hidup pasti butuh hidup. Ya kan, anak kayaknya ini kurang kasih sayang. Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Nah, ini tadi sudah ya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi intrinsik, nah dari dalam. Bahwa untuk menjadi apa yang mereka inginkan, ada menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ekstrinsik untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Jadi ketika melakukan sesuatu, katanya Mas tadi, orang ini beda. Pertama I love you. Ini ya perlu kita. Jadi itu berarti menempatkan posisi kita ada di ekstrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, orang yang menempatkan dirinya di sesuatu ekstrinsik pasti dia akan mencari pengayuman. Karena apa? Mungkin dia tidak merasa aman di situ, makanya mencari pengayuman, mencari tempat
supaya ada orang yang melindungi. Ketika nggak ada orang yang melindungi, bingung. Paham ya? Enak mana intrinsik apa ekstrisik? Ya, intrinsik perlu, ekstrisik juga perlu. Tapi ya jangan sampai ekstrisik semuanya jadi nilai dari sesuatu luar. Ya. Nah, ini perlu kita pahami Bapak Ibu, ini yang penting Bapak Ibu. Kita harus bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu bagaimana Bapak Ibu? Tidak terencana atau tiba-tiba katanya Pak Asyid, tiba lorong kabeh. Tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Ketika anak terlambat, berdiri di lapangan, itu hukuman apa konsekuensi? Yang kedua adalah terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid, konsekuensi. Jadi antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu berbeda. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah nanti ada studi kasusnya, Bapak Ibu, tenang aja ya. 5 posisi kontrol, ini kita pahami Bapak Ibu. Kontrol kita itu sebagai apa? Apakah sebagai penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Semua ini biasa. Ya. Apakah kita sebagai manajer? Nah, jadi ini kita pahami Bapak Ibu. 5 kontrol ini kita pahami. Ya, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Manajer tidak hanya ngatur saja, ya, ada prosesnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap satu upacara bendera, hormat pada bendera selama 1 jam, berarti penghukum. Berarti kita sebagai penghukum. Yang kedua, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahukan kepada kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu, membuat merasa bersalah. Sering? Sering. Apakah kamu tahu? Nah, ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Berarti merasa sebagai teman. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi dengan harga 10.000. Berarti itu adalah dan yang terakhir manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dia sebagai manajer. Jadi kita harus bisa memposisikan kita sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, terus pemantau, teman, atau manajer. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas terlibat saat membuat keyakinan kelas. Segitiga restitusi, Bapak Ibu. Tadi 5 kontrol utama ini yang paling penting sebenarnya Bapak Ibu untuk menciptakan budaya positif. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dari segitiga restitusi ini, kira-kira mana dulu Bapak Ibu yang harus kita lakukan? Ketika ada suatu masalah, mana yang kita lakukan dulu? Mana dulu? Pas validasi, kita stabilkan dulu. Apa kesalahan anak itu tadi, Bapak? Kesalahan anak, dia menyampaikan, kita hanya sebagai ide saja. Nah, jadi kita hanya memberi pertanyaan yang menggiring aja. Kita stabilkan dulu. Ada apa?
Lah kenapa kok seperti itu? Baru validasi tindakan yang salah. Setelah itu menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira kalau seperti ini bagus apa tidak? Enggak. Kenapa? Karena kita harus bisa saling menghormati seperti itu. Akhirnya muncul dari dalam dirinya. Oke, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak ingin tahu siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin cari solusi. Jadi kita tidak menyalahkan anak. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pasti kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini kan yang sering disampaikan oleh BK, betul? Iya, ini modelnya adalah konseling sebenarnya. Terus padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya, nyindir. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, setelah itu yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, inti dari ketika ada suatu masalah, intinya adalah kita membuat keyakinan dalam diri atau di kelas itu, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini adalah keyakinan pada dirinya. Cara menanyakannya ini sudah ya. Sekarang ini Bapak Ibu, ada kasus. Saya beri waktu 5 menit aja ya, nanti untuk diskusi dengan sebelah. Kira-kira penyelesaiannya bagaimana? Guru matematika ya, Guru matematika dan wali kelas 8 ini saya buat SMP saja ya, biar tidak mendiskreditkan yang di sini nanti. Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natalia, ayo. Namanya Vivi ya, Bu Gusnul ya. Ya. Mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan untuk bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natalia dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Nah, kira-kira di sini seperti apa? Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Lanjutan kasus yang ketiga, yang selanjutnya yaitu setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi menugaskan dan mengusulkan bagaimana kalau mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, lakukan analisis dan jawaban pertanyaan ini.
dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Restitusinya bagaimana? Urutannya tadi dari segitiga tadi. Ya, menstabilkan identitas. Setelah itu validasi. Setelah itu membuat. Setelah itu menurut Anda, apakah restitusi diusulkan Vivi dan Natali sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah restitusi yang diusulkan mereka? Diskusi. Apa? Dipanggil karena tahu. Dijadikan Ayo. Restitusi yang diusulkan Vivi tadi? Ini pasti nanti akan berbeda, ya. Terus dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawabannya. Sebagai posisi apa? teman. Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Teman. Sebagai teman. Dari kata-kata. Ayo nanti ibu kita kepala sekolah. Jika Anda adalah bahasa atau bertahan, ya, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi? Jadi pasalnya bagaimana? Sebagai manajer. Kalau manajer bagaimana? Menggerakkan gimana? Mengarahkan? Memantau. Ini Bapak Wakil Kesiswa disampaikan. Kalau misalnya kan butuh kasih sayang. Iya. Jadi untuk yang dilakukan Pak Han untuk menyikapi langkah yang ditempuh oleh Bu Santi atau Bu Nurma Santi, lengkapnya Nurma Santi, panggilannya Bu Santi, itu adalah mengarahkan apa yang dilakukan, yang akan dilakukan Bu Santi sehingga bisa diterima oleh Vivi dan Natali dengan pendekatan secara persuasif. Apa yang dilakukan Bu Santi adalah salah satu pendekatan sebagai teman, itu yang sudah disampaikan oleh Pak Bapak. Jadi tugas dari Bapak Kepala Sekolah tetap mengarahkan dan memantau. Jadi intinya Bapak Ibu, ini nanti restitusi ini harus kita pahami bagaimana kita bisa mewujudkan anak-anak kita itu jadi anak-anak yang berbudi pekerti. Jadi yang disampaikan Pak Sim tadi, ketika kita ngajar, ketika ada menangani anak bermasalah, nggak usah ngamuk, ya, nggak usah marah-marah, tapi kita akan tahu dulu apa sebenarnya masalahnya. Anak terlambat bukan berarti karena dia males, tapi kalau kita tidak tahu alasannya, akhirnya kan ada negatif thinking. Tapi kita harus cari tahu apa masalahnya, seperti itu. Mungkin saja dia mengatakan adiknya dulu, atau kalau orang tuanya, atau yang lain. Itu begitu Bapak Ibu, ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ya, mulai sekarang dan seterusnya kita coba untuk mewujudkan budaya positif, ya, budaya positif di kelas, di lingkungan mengajar, dan terutama di sekolah. Bisa, ya? Bisa, ya? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Prabu Siliwangi sedang bersih-bersih. Sampai dulu di sini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.